Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Materi kita hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar dengan benar. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Ayo kita pelajari sistem gerak pada tumbuhan dengan penuh semangat. Pernahkah kalian menyentuh tumbuhan putri malu? Coba kita amati video berikut. Ketika tumbuhan putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Bagaimana daun putri malu dapat menutup? Apakah tumbuhan lain juga bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan lain? Gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan? Mari kita pelajari pembahasan gerak pada tumbuhan berikut ini. Berdasarkan asal datang rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak yang pertama akan kita pelajari adalah gerak endonom. Silakan kalian amati video berikut. Ini merupakan pengamatan dengan menggunakan mikroskop dari daun Hydrilla verticillata. Di dalam sel daun terdapat cairan sel atau sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Nah, kloroplas ini bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel. Nah, gerak yang dilakukan oleh kloroplas ini disebut dengan gerak siklosis. Pergerakan ini karena adanya aliran sitoplasma. Gerak ini adalah contoh dari gerak endonom. Gerak yang terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah gerak higroskopis. Kalian perhatikan gambar berikut adalah contoh buah polong yang membuka. Yang A adalah gambar kacang kedelai, yang B adalah buah cangkring, dan yang C adalah buah biduri. Kalau kalian pernah melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kalian akan melihat buah polong dapat membuka. Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Terbukanya kacang polong yang sudah tua merupakan contoh dari gerak higroskopis. Jadi, gerak higroskopis itu adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena perubahan kadar air dalam sel. Contoh lain dari gerak higroskopis adalah membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Selanjutnya yang ketiga, gerak esionom adalah gerak yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme dibedakan menjadi 5, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan gerak taksis dibagi menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Kemudian gerak nasti dibagi menjadi 4, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan
gerak yang mendekati rangsang disebut tropisme positif, sedangkan arah gerak yang menjauhi rangsang disebut dengan tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, yang pertama ada gerak fototropisme. Kalian perhatikan gambar. Gerak ini arahnya mendekati cahaya. Nah, diingat kalau yang namanya foto, ada kata foto di depannya, berarti yang mempengaruhi dari gerak tumbuhan itu adalah cahaya. Nah, fototropisme ini juga ada dua. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut dengan fototropisme positif, sedangkan tumbuhan yang menjauhi sumber cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Selanjutnya, gerak tropisme yang kedua adalah gerak geotropisme. Kalian lihat pada gambar bagian A, di mana tumbuhnya akar menuju ke arah bawah atau ke arah pusat bumi, sedangkan tumbuhnya batang adalah ke arah atas atau menjauhi pusat bumi. Pada bagian B atau di sebelahnya, ketika dimiringkan akar menjadi bengkok, namun akar tersebut tumbuh kembali menuju pusat bumi, sedangkan batang juga tumbuh kembali menuju ke atas atau menjauhi pusat bumi. Nah, gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Jadi untuk diingat, kalau ada kata geo berarti itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah gerak hidrotropisme. Kalian perhatikan gambar. Gerak pertumbuhan akar tersebut mendekati sumber air. Nah, gerak inilah yang disebut dengan gerak hidrotropisme. Jadi ada kata hidro, itu artinya air, maka gerak ini dipengaruhi oleh air. Maha Kuasa Tuhan yang memberikan tumbuhan kemampuan tersebut, sehingga tumbuhan dapat terus mendapatkan air, sehingga dapat tetap hidup. Selanjutnya, yang keempat adalah gerak tigmotropisme. Kalian lihat pada gambar, terlihat sulur yang melilit pada suatu batang. Bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Nah, tentu saja ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut. Nah, rangsangannya adalah sentuhan. Nah, gerak melilitnya sulur pada batang merupakan salah satu contoh dari gerak tigmotropisme. Jadi tigmo artinya dipengaruhi oleh sentuhan. Gerak tropisme yang terakhir adalah gerak kemotropisme. Tumbuhan dapat melangsungkan kehidupan karena Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemampuan untuk bereproduksi. Kalian perhatikan gambar berikut. Serbuk sari menempel di kepala putih. Selanjutnya berkecambah, membentuk buluh serbuk dan bergerak menuju sel telur. Coba kalian pikirkan, bagaimana buluh serbuk dapat menuju sel telur? Apa rangsangan yang mempengaruhinya? Nah, gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Sehingga gerak kemotropisme ini merupakan gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Jadi ingat, kemo, kimia. Jadi kalau kemotropisme dipengaruhi oleh zat kimia. Selanjutnya yang B adalah gerak taksis. Adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis yang pertama adalah gerak fototaksis. Kalian lihat gambar berikut. Ini merupakan gerak fototaksis pada Euglena viridis. Euglena viridis merupakan organisme yang dikelompokkan ke dalam alga atau protista mirip tumbuhan karena dia memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis.
Euglena viridis ini akan berusaha menghindar. Nah, kemampuan berpindahnya Euglena viridis ini disebabkan karena dia memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Nah, pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Ingat, kalau ada kata foto berarti dia dipengaruhi oleh cahaya. Di fototaksis adalah gerak berpindahnya seluruh bagian tumbuhan karena dia dipengaruhi oleh cahaya. Selanjutnya, gerak taksis yang kedua adalah gerak kemotaksis. Contohnya pada gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut dan paku. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Nah, pergerakan spermatozoid ini merupakan contoh gerak kemotaksis. Jadi tadi diingat, kalau ada kata kemo berarti gerakan itu dipengaruhi oleh zat kimia. Selanjutnya adalah gerak esionom yang terakhir, yaitu gerak nasti. Adalah gerak yang dilakukan tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti yang pertama adalah gerak seismonasti. Gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan disebut dengan gerak seismonasti. Kalian lihat pada gambar, ketika putri malu disentuh, maka daunnya akan menutup. Nah, gerak ini adalah gerak seismonasti, yaitu gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Selanjutnya yang kedua adalah gerak niktinasti. Apakah kalian pernah mengamati daun tumbuhan bunga merak? Perhatikan pada gambar. Tahukah kamu bahwa saat malam hari, daun tumbuhan bunga merak akan menutup atau tidur dan akan membuka saat siang hari? Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Nah, gerak yang demikian ini disebut dengan gerak niktinasti. Selanjutnya, gerak nasti yang ketiga adalah gerak fotonasti. Apakah kamu mengetahui bunga pukul 4? Kalian lihat pada gambar. Pada sore hari, umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 ini disebut dengan gerak fotonasti. Jadi, gerak fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Gerak nasti yang terakhir adalah gerak termonasti. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim, seperti bunga tulip yang kalian lihat pada gambar, banyak ditanam di benua Eropa, hanya dapat mekar di musim semi. Tahukah kamu mengapa demikian? Mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut dengan gerak termonasti. Diingat, di depannya ada kata termonasti, berarti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Demikian materi kita hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Pilihan gandanya ada 6 soal dan esainya ada 3 soal. Dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang gerak pada tumbuhan. Ibu harap kalian mampu memahami gerak-gerak pada tumbuhan. Jangan lupa yang sudah nonton, subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.